Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan membaca sebuah kitab ya sambil kita menambah kosakata kita dalam bahasa Arab. Ya, insya Allah kita akan membaca kitab Sahih Fikih Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayyid Salim Hafidhahullahu Ta'ala. Insya Allah kita akan membaca bab tentang Al-Udhiyah, ya, hewan kurban. Ya, sebelum kita membaca, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dan faidah dengan membaca kitab ini, dan semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan amal ini menjadikan amal yang ikhlas hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung saja masuk dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala al-udhiyatu. Al-udhiyah. Al-udhiyah ini i'rabnya sebagai khobar, ya, dari mubtada yang dibuang. Kalau judul bab biasanya dia khobar. Takdiruhu hadhihi al-udhiyatu. Ini adalah tentang bab tentang al-udhiyah. Ta'rifuha, definisinya. Al-udhiyatu, al-udhiyah bi dhammil hamzati, dengan di dhammah hamzahnya. Wa yajuzu, dan boleh apa? Kasruha, untuk mengkasrohnya, mengkasroh hamzahnya, al-idhiyah. Ya, wa yajuzu, dan boleh juga apa? Hadful hamzati, membuang hamzahnya. Wa fathud dodi, dan di fathah dotnya, ad-duhiyah, ya. Hiya, dia adalah ma, hewan yang yuzakka, disembelih dalam rangka taqarruban, mendekatkan diri ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi, pada ayyamin nahri, hari-hari nahr, penyembelihan, 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Bisyara'ita, dengan syarat-syarat, makhsusatin, yang tertentu. Ya, ini adalah definisi dari al-udhiyah. Dia adalah ma, hewan yang disembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Ya, bukan untuk selainnya. Fi ayyamin nakhri, pada hari-hari penyembelihan dengan syarat-syarat tertentu atau dengan ketentuan-ketentuan yang khusus. Wa ka'annaha, dan seolah-olah dia ini, yakni al-udhiyah ini, ishtaqqat, diambil atau pecahan, min, dari ismil waqti, nama waktu, alladhi, yang syuri'a, disyariatkan, dzabhuha, menyembelih hewan kurban, fihi, pada waktu tersebut. Wabiha, dan dengannya, summiya, dinamakan, al-yaumu, hari tersebut, dengan yaumal adha, hari adha. Ya, seolah-olah kata al-udhiyah ini terambil dari nama waktu di mana disyariatkan penyembelihan pada waktu tersebut, yakni waktu duha, setelah sholat Idul Adha. Al-udhiyatu mubtada'un marfu'un bi dhammati li'annahu ismun mufrad. Hiya dhamiru faslin mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Ma, ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khobarun mubtada, khobar dari al-udhiyah. Yuzakka fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin li'annahu mu'talul akhir bil alif.
wa mana'a min zuhuriha at-ta'adzur ay la yumkinu an tathara al-alamatu 'ala al-alif, yakni tandanya dengan dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena ta'adzur, yakni enggak mungkin menampakkan harokat di atas huruf alif. Li'annaha, karena alif tersebut lam taqbalul harokata, tidak bisa menerima harokat. Taqarruban maf'ulun li ajlih mansubun bil fathi, ya. Dia adalah maf'ul li ajlih. Kenapa? Karena menerangkan sebab terjadinya fiil. Kenapa? Ya, menyembelih. Nah, ya sebabnya apa? Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Masyru'iyatuha, pensyariatannya. Al-aslu, dasar, di dalam masyru'iyati, disyariatkannya, al-udhiyah, menyembelih hewan kurban, adalah al-kitabu, al-kitab, Al-Quran, wa sunnatu, dan sunnah, wal ijma'u, dan ijma'. Ya, jadi dasar, ya, dalil pensyariatannya ada 3. Diambil dari Al-Quran, dari as-sunnah, dan dari ijma'. Fa'ammal kitabu, adapun dalil dari Al-Quran, faqaulullahi subhanahu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Qala, berkata siapa? Ba'du, sebagian ahlul ilmi, para ulama. Berkata sebagian ulama dalam menafsirkan ayat ini, al-muradu bihi, ya dimaksud dengan firman Allah Ta'ala ini surat Al-Kautsar adalah al-udhiyatu, menyembelih, ba'da, setelah sholatil aidi, sholat Idul Adha. Ini maksudnya. Fasolli, maka sholatlah Idul Adha. Karena Rabbmu wanhar, kemudian menyembelihlah setelah sholat. Wa amma sunnatu, adapun dalil dari sunnah, fa'an Anas bin Malikin, maka dari jalan sahabat Anas bin Malik, Abu Hamzah, khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Khazraji, dari suku Khazraj, al-Ansori, dari kaum Ansor, ahadul mukthirina liriwayati hadithin min Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau radhiyallahu anhu berkata, ad-duha, telah menyembelih siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih bika besyaini, dengan 2 kambing kibas, amlahaini, ya, yang berwarna putih, yang ada corak hitamnya, sebagaimana dikabarkan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya hewan sembelihan Nabi berwarna putih, ada warna hitam di kedua kaki dan kedua matanya. Akronaini, ya, bertanduk. Dzabahahuma, Nabi yang mulia SAW menyembelih keduanya biyadihi, dengan tangannya. Wasamma, dan beliau membaca tasmiyah, bismillah, wa kabbaro, dan bertakbir, bismillahi Allahu akbar. Wa wada'a, dan beliau meletakkan sallallahu alaihi wasallam rijlahu, kakinya, ala sifahiha, di atas leher sembelihannya. Nah, ini dalil riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ini dalil dari sunnah, ya, hadis, ya, menerangkan sifat hewan kurban Nabi dan cara Nabi menyembelih sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari dalil ijma', berkata musannif hafizallahu ta'ala, wa ajma'a, dan telah bersepakat siapa al-muslimuna, kaum muslimin, ala atas masru'iyatil udhiyati, disyariatkannya hewan kurban. Subhana, maf'ulun mutlakun min fi'lin makhdufin takdiruhu usabbihu subhana, wa dhamiruhu mudhafun ilaihi fi mahali jarrin. Fasolli, fa harfu atfin mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Solli,
fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah li'annahu mu'talul akhir bil ya'i wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ya. Tadi pensyariatannya dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma kaum muslimin. Kita lanjutkan. Hukmul udhiyati. Hukum al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ikhtalafa, telah berselisih. Siapa ahlul ilmi? Para ulama. Para ulama berselisih. Ya, ikhtalafa, ikut wajan. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan. Ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan. Wa huwa fi'lun madin mabniyun 'alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'. Ahlu fa'ilun marfu'un bi dhammati li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Al-ilmi mudhafun ilaihi majrurun bil kasri. Ya, para ahlul ilmi, para ulama berselisih fi hukmil udhiyati, di dalam hukum udhiyah. Ala qaulaini, di atas dua pendapat. Al-awwalu, yang pertama, annaha, bahwasanya menyembelih hewan kurban itu wajibatun, hukumnya wajib. Alal musiri, bagi orang yang mampu. Ya, wajib bagi orang yang mampu. Wa huwa, pendapat ini adalah qaulu Rabi'ata Ar-Ra'i, Rabi'ata bin Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, ya, seorang tabi'in, ya, gurunya Imam Malik, gurunya Al-Imam Al-Auza'i, gurunya Al-Imam La'ith, gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kemudian Wal-Auza'i, Imam Al-Auza'i, ya, dari Syam. Rabi'ah dari Madinah. Abi Hanifata, Imam Khufah wa faqihuhu. An-Nu'man bin Sabit rahimahullahu ta'ala. Wal La'ith dari Mesir. Bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Wa ba'du, dan sebagian al-malikiyati, imam-imam atau ulama malikiyah, ya, mereka mewajibkan bagi yang mampu. Wastadallu, dan mereka berdalil bi adillatin, dengan beberapa hujjah atau dalil. Minha, diantaranya adalah al-awwalu, yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Dalilnya, sebagaimana wanhar ini datang dalam bentuk fil amr. Hukum asal fil amr adalah wajib, dan dia atof dari perintah solat. Sebagaimana solat hukumnya wajib, karena dia atof berarti wanhar juga hukumnya wajib. Nah, karena asal dari perintah adalah wajib. Wa ujiba, dan dijawab, dibantah pendapat ini. Bi'anna, bahwasanya lil ulama'i, para ulama, fi ta'wilil ayati, di dalam menafsirkan ayat ini, ya, khamsata aqwalin, ada 5 pendapat. Nah, khamsata ismu anna mansubun bil fathi wa huwa mudhaf. Aqwalin mudhafun ilaih. Majrurun bil kasri li'annahu jam'u taksirin. Adharuha, yang paling jelasnya, yang paling menonjolnya adalah annal murada, bahwasan yang dimaksud oleh ayat ini adalah sholli lillah, salatlah engkau karena Rabbmu, wanhar lillah, dan berkorbanlah karena Rabbmu. Ini perintah untuk ikhlas di dalam beramal. Ya, ikhlas dalam beramal, baik dalam salat maupun berkorban. Bukan perintah khusus untuk menyembelih di hari raya Idul Adha. Nah, ini wallahu ta'ala a'lam. Ini dalil yang pertama. Ya. Asani, dalil yang kedua, dari yang mewajibkan apabila mampu adalah hadisu Jundubi ibni Sufyana radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa yang dzabaha, menyembelih, qabla, sebelum, ayyusalliya, dia salat, yakni Idul Adha, fal yu'id, maka hendaklah dia mengulangi, dia mengganti, maka naha ukhra, hewan sembelihan yang lain, dengan yang lain.
Waman barang siapa yang lam belum yatbah menyembelih. Ya, fal yatbah maka adalah dia menyembelih. Ya, setelah sholat Idul Adha. Nah, di sini dalilnya yang mewajibkan adalah perintah untuk mengganti. Berarti ini hukumnya wajib. Karena kalau tidak wajib maka tidak akan diperintah untuk mengganti. Wa ujiba dan dijawab lagi bi anna bahwasannya al maksuda maksud ya hadis ini adalah bayanu menjelaskan syarat al udhiyati penyembelihan al masyru'ati yang disyariatkan. Ini menjelaskan syarat penyembelihan yang disyariatkan, yakni apa? Setelah sholat Idul Adha ya. Fahuwa dan dia ini kama qala sebagaimana Nabi SAW bersabda, liman kepada orang yang sholat rotibatad duha, masalan ya. Nabi bersabda kepada orang yang senantiasa rutin sholat duha, qabla sebelum tulu isyamsi, terbitnya matahari. Ada orang yang sholat rutin duha tapi sebelum matahari terbit. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tala'atis syamsu, apabila matahari terbit, sudah terbit, fa'aid, maka ulangilah salataka, salatmu. Nah, kada demikianlah fil fathi di dalam kitab Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. Nah, di sini hujah bahwasanya di sini Nabi terhadap salat sunnah pun terkadang menyuruh untuk mengulangi. Nah, jadi di sini perintah untuk mengulang itu tidak hanya untuk wajib, bisa juga untuk yang sunnah. Man di sini adalah ismu syartin. Mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Dzabaha fi'lun madin mabniun alal fathi fi mahali jazmin fi'lu syartin. Wa fa'iluha dhamirun mustatirun zawazan. Ya, takdiruhu huwa yaudu ila man. Qabla ya, darfu zamanin mansubun bil fathi. An harfu nasbin wa masdarin. Mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Yusalliya fi'lun mudhari'un mansubun bil fathi. Wa masdarun muawwalun min an wa fi'liha fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Fal yu'id fa rabitatun li jawabi syartin. Lamul amrin mabni ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Yu'id fi'lun mudhari'un majzumun bilam ya fi mahali jazmin fi jawabu syarti. Makana maf'ulun bih mansubun bil fathi wa dhamiruha mudhafun ilaihi fi mahali jarin. Ukhra na'tun li makana. Ya, na'tun li makana mansubun bil fathatil muqaddarati. Ya, li'annahu ismun maksur. Ya, wa mana'a min dhuhuriha at-ta'addur. Ay la yumkinu an tathara al-harakatu 'alal alif li'annaha la taqbalul harakata. Wa jumlatani dan dua jumlah ya minasyarti dari jumlah syarat wa jawabiha dan jawabnya fi mahali raf'in khabarun lil mubtada man ya dua jumlah dari dzabaha qabla ayyusalliya dan fal yu'id makanaha ukhra itu adalah fi mahali raf'in ya, khabar dari mubtada man. Demikian kesempatan kita kali ini, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.